Salam bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di program Obat Tidur. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita akan lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan sebelum itu kita akan menaikkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan, supaya lebih lagi kita muliakan Tuhan, kita tinggikan nama yang kudus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu yang boleh terus kami rasakan sepanjang hari. Kau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami. Kita akan meragukan Tuhan Yesus kebaikan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Tuhan. Hanya padamu ku
selalu punya jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah semua kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini lebih lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan lebih percaya akan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam bagi kita semua. Kita akan lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sebagaimana tema yang sudah dibuat, yaitu jangan meragukan Tuhan. Seberapa banyak akhir-akhir ini kita yang sudah meragukan Tuhan? Coba kita perhatikan hidup kita, apakah kita masih meragukan Tuhan? Ya kan? Atau kita tetap percaya kepada Tuhan? Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan kembali lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini supaya kita jangan meragukan Tuhan, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara yang dialami saat ini, ya, itu semua adalah ujian supaya menguatkan iman kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu meragukan Dia. Ya, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa yang mengasihi kita. Dia tetap mencintai kita. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di kitab Yesaya pasal 43. Oke, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua kita membacakan ini dulu. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita supaya kita lebih diberkati, supaya kita lebih memahami, jadi kita lebih baik membuka Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yang merupakan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah pemilik kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Tuhan itu pemilik kita. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Ya. Jadi kita diingatkan lagi akan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Jadi kalau Tuhan sudah menciptakan kita, artinya Tuhan juga sangat mengasihi kita, sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita, ya. Kalau kita tetap berharap kepada Dia, ya. Dikatakan tadi bahwa Dialah yang menebus kita, seperti itu, ya. Dikatakan di sini bahwa janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Kita tahu bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir, ya kan, menebus dari perbudakan, seperti itu, ya. Jadi di sini memang kita melihat bagaimana cinta kasih Tuhan kepada manusia, ya. Bahkan juga kita tahu bagaimana Yesus menebus hidup kita dari belenggu dosa. Nah, itu semua karena memang Dialah yang menciptakan kita. Jadi kita tidak perlu ragu. Dikatakan di sini janganlah takut. Ketakutan, Bapak Ibu Saudara terkasih, membuat kita ragu akan Tuhan, ya. Ketakutan ini membuat kita kurang percaya kepada Tuhan, ya, meragukan pertolongan Tuhan, ya. Nah, makanya dikatakan di sini jangan takut, karena ketakutan itu membuat kita bimbang kepada Tuhan, meragukan Tuhan, ya. Jadi memang manusia itu, ya, selalu diingatkan supaya jangan takut. Demikian juga pada malam hari ini kita diingatkan jangan takut, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apapun yang Anda alami saat ini, jangan takut, ya. Jangan meragukan Tuhan itu. Tuhan tetap mengasihi kita. Dikatakan di sini sebab aku telah menebus engkau, ya.
Jadi artinya di sini kita tidak perlu meragukan Tuhan. Ini alasannya, karena Dia telah menebus kita. Ya. Dia telah menebus kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, telah memanggil kita. Ya. Bahkan dikatakan di ayat yang pertama bagian terakhir, engkau ini kepunyaanku. Kita diingatkan lagi bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ya. Jadi kita harus bangga, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita ini adalah milik Tuhan. Kenapa seseorang itu bisa meragukan Tuhan, dia bisa ketakutan ya ketika menghadapi masalah sehingga dia meragukan Tuhan, itu karena dia lupa kalau dia itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya, memang manusia itu sering lupa. Jadi perlu diingatkan lagi, sebagaimana malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kalau kita ini adalah milik kepunyaannya. Amin. Anda semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara terkasih saat ini? Ingat bahwa Anda adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan memperhatikanmu. Ya. Oleh sebab itu tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan pertolongan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Ya. Jadi kita diingatkan kembali lagi karena Tuhan adalah yang sudah menebus kita, yang sudah memanggil kita, bahkan juga diingatkan kembali bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau milik kepunyaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang lain tidak berkuasa atas kita, ya. Tapi yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa. Seperti itu. Kita ini di tangan Tuhan. Meskipun saat ini ada yang sakit, ada yang memiliki masalah, ya. Ada banyak hal lah mengenai masalah ini. Tetapi ingatlah bahwa kita ini adalah semua milik kepunyaan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi di sini di ayat yang kedua Tuhan menjanjikan penyertaannya bagi kita yang dikasihinya, ya. Dia berjanji bahwa Dia akan tetap menyertai kita, ya. Penyertaan Tuhan akan tetap ada bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, makanya jangan ragu akan pertolongan Tuhan, jangan meragukan Tuhan. Sekalipun ada masalahmu saat ini, jangan, ya. Jangan biarkan keraguan itu menguasai pikiran Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan biarkan. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Ya, jadi di sini ada janji Tuhan, yaitu Dia akan tetap menyertai kita. Mari perhatikan di ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, ya. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi penyertaan Tuhan di sini sangat sempurna. Ya, dikatakan di sini ketika menyeberangi sungai. Ketika menyeberangi sungai, Dia tetap menyertai kita. Kita tahu sungai, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi diibaratkan sungai di sini adalah kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Ya, kita tahu sungai ya. Kalau untuk menyeberang itu biasanya itu sangat sulit, apalagi sungainya arusnya sangat kencang, ya, seperti itu, apalagi dalam lagi. Jadi itu menggambarkan suatu kesulitan yang kita hadapi, ya. Tapi Tuhan berjanji Dia akan tetap menyertai kita. Bahkan juga di dalam sungai itu ada batu, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Kalau ada batu bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita terluka, seperti itu. Tetapi Tuhan menjanjikan, ya, Dia tetap menyertai kita. Apapun yang menjadi kesulitan kita saat ini, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang menjadi masalahmu saat ini? Apa yang membuatmu merasa sulit menjalani hidup ini? Ya, dikatakan di sini di ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi sangat nyata janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus pegang janji Tuhan ini. Dia akan tetap menyertai kita. Sekalipun kita diperhadapkan hal-hal yang sangat sulit, ya, sehingga membuat kita serasa putus asa, ya, serasa kecewa, seperti itu.
Tetapi ingatlah firman Tuhan ini, Dia akan tetap menyertai kita. Ya, Dia akan tetap bersama kita meskipun ada masalah. Itulah kebahagiaan orang percaya. Tuhan tetap beserta kita meskipun ada masalah. Ya kan? Artinya walaupun ada masalah, kita akan tetap bisa menjalani semuanya. Ya, ada solusinya bersama Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Artinya di sini jangan pernah meragukan Tuhan. Ini adalah penyertaan Tuhan yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Dia akan tetap menyertai kita sekalipun kesulitan itu ada. Ya, apa yang menjadi masalahmu, bahkan juga perekonomian yang saat ini, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara saat ini, yang masih pengangguran dan sebagainya, masalah kesehatan, ya, banyak hal, masalah keluarga, itu merupakan hal-hal yang sulit yang boleh dilalui seperti itu. Tetapi janji Tuhan di sini bahwa penyertaannya akan tetap menjadi bagian kita, ya. Jadi itu akan menjadi bagian kita. Bahkan juga apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya penyertaan Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Ya, penyertaan Tuhan itulah yang menghibur kita dari setiap masalah. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu tetaplah datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, tetap datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita tetap datang kepada Tuhan membawa hidup kita, maka semua masalah kita itu akan boleh kita selesaikan, akan boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, ingatlah bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita harus bisa memegang firman Tuhan ini, bahwa sebenarnya kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Ya, sangat berharga. Oleh karena kita berharga, makanya Tuhan menebus kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, kalau Dia sudah menebus kita, tidak mungkin Dia membiarkan kita menghadapi masalah yang membuat kita down seperti itu, ya. Tidak mungkin. Tetapi saya percaya Tuhan akan tetap menolong kita di saat masalah itu ada. Oleh karena itu tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah berpegang kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, maka di situ jalan keluar akan ada. Tuhan akan membukakan jalan. Dia membuka jalan saat tiada jalan. Ya, kita tahu itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana Musa, ya, dan juga bangsa Israel ditolong Tuhan untuk Tuhan membuka jalan, ya. Dibelah dua laut itu, terbelah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, oleh karena itu jangan pernah ragukan Tuhan, tetapi tetaplah percaya karena Dia sangat mengasihi kita. Amin. Nah, yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita terus mengingat firman Tuhan ini, maka kita akan tetap komitmen mengasihi Tuhan, bahkan juga kita akan bisa menjalani hidup kita ini dengan bersukacita karena kita berpengharapan kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita angkat pujian ini dengan rasa syukur, dengan rasa hormat untuk kemuliaan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Atas kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Engkau adalah Allah El Shaddai, itu Allah yang besar, memberkati kami ya Tuhan Yesus.
Berkati semua anak-anakmu, berkati juga yang menyampaikannya. Dalam Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita telah diberikan kebenaran firman Tuhan malam hari melalui hambanya, di mana beliau memberikan tema jangan pernah kita meragukan Tuhan. Bagaimanapun situasi dan keadaan kita, saudara-saudara sekalian, jangan pernah ragukan Tuhan. Karena kita sungguh berharga di mata Tuhan, nyawanya saja telah diberikan. Dan dia berjanji, saudaraku, sekalipun kita berjalan melewati api, kita tidak akan terbakar. Sekalipun kita melewati air, kita tidak akan hanyut. Karena memang kita begitu berharga bagi Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, saudaraku, bagaimanapun situasimu, apakah engkau sedang terpuruk, apakah engkau sedang sakit, apakah juga saudara-saudara sekalian bahwa nyawamu sudah hampir habis, saya mau katakan kita harus berani berkata bahwa Tuhan itu tetap baik, bahwa dia baik. Jangan pernah ragukan kebaikannya. Dia sungguh mengasihi saya dan saudara-saudara sekalian. Kalaupun saudara saat ini dalam mengalami persoalan hidup, itu adalah sebuah proses, dan di balik masalah itu ada mutiara berkat yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat ini kami rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak kami berdoa buat anak-anakmu yang memiliki ya Tuhan pergumulan, memasukkan anaknya untuk sekolah, menebus ijazah, menebus ya Tuhan hal-hal yang lain, membayar kredit rumah, membayar kredit mobil ataupun juga motor, atau juga Tuhan membayar sewa rumah. Hamba berdoa Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka Bapak. Saat ini saya berdoa buat mereka yang sakit, paru-paru Engkau sembuhkan, penyakit asma, asam urat, asam lambung, semuanya saya berdoa Engkau menyembuhkan ya Tuhan. Penyakit ginjal juga Engkau sembuhkan. Kalaupun mereka saat ini sedang cuci darah, saya berdoa kiranya Tuhan Allah memulihkan Engkau yang mendengar saat ini. Saya berdoa Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan mereka yang 24 penyakit kanker. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, perkara besar boleh terjadi. Saya berdoa Bapak, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua di sini tanpa terkecuali. Berkat-berkat Allah mengalir. Apapun masalah persoalan mereka, Yesus adalah jawaban yang pasti. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam. Senang boleh melihat Bapak Ibu Saudara masih setia sampai saat ini. Saya percaya orang-orang yang setia akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian kiranya mau membagikan video ini di beranda FB Saudara, di cerita, di IG, bahkan juga di grup-grup yang Anda miliki. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, saya percaya bahwa mereka, sahabat saudara, akan diberkati Tuhan sebagaimana Anda diberkati oleh Tuhan. Dan kita telah memiliki ketenangan hati, jiwa yang disegarkan malam hari melalui kebenaran firman-Nya. Tentu sekali kita akan bisa tidur nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Dan jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Shalom, salam dari Gereja GBI Rawinda Kota Batam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, salam sukses.